Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap. Kalau sudah siap berarti alat tulisnya sudah siap juga ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Raffi, silahkan dipimpin doanya. Mulai. Selesai. Berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Coba, di sini ada nggak yang suka nongkrong di Jeko? Kak, jarang. Ayo, biasanya kalau ke Jeko beli apa ya? Donat. Donat. Ya, beli donat. Ada yang tahu berapa harga donatnya? Lupa Bu. Lupa. Nah, untuk mengetahui harga sebuah donat, harga Jekul, itu kita bisa menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi untuk mengetahui harga itu salah satu manfaat dari mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, Ibu share screen dulu ya untuk PowerPoint-nya. Udah? Sudah muncul? Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel, di mana kompetensi dasar yang kita gunakan untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan untuk KD 4-nya atau KD keterampilannya kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK yang akan kita raih pada pertemuan hari ini yang pertama adalah menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua adalah merancang model matematika dari sebuah permasalahan kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tadi tujuan pembelajarannya diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel melalui permasalahan kontekstual. Dan yang kedua, merancang model matematika sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Nah, sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, apakah ada yang masih ingat dengan SPLDV? Ayo, masih. Apa itu SPLDV? Singkatan dari apa SPLDV? Sistem persamaan linear Sistem persamaan linear 2 variabel ya. Kalau kalian masih ingat dengan sistem persamaan linear 2 variabel, masih ingatkah kalian dengan variabel, koefisien, dan konstanta? Ada yang masih ingat? Masih. Apa itu variabel? perubahan atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, sama Z. Bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Ya, suatu bilangan yang biasanya sih ditulis di depan variabel ya, yaitu menyatakan jumlah variabel yang sejenis. Dan yang terakhir ada konstanta. Kalau konstanta apa? Yang tidak diikuti dengan variabel. Nah, bilangan yang tidak diikuti dengan variabel atau tidak memiliki variabel maka disebut dengan konstanta. Setelah kita melihat pengertian dari sistem persamaan linear 2 variabel, berarti kan kumpulan sistem persamaan linear yang terdiri dari 2 variabel, yaitu biasanya kalian gunakan variabel X dan variabel Y. Sekarang lihat dari soal ceritanya, informasi apa yang kalian dapatkan dari soal cerita tadi? Hana dan Rani membeli pensil dan buku. Hana dan Rani, terus apa lagi? Hana membeli apa aja? 2 pensil dan 3 buku dengan harga 11.000. Terus informasi apa lagi yang kalian dapatkan? Rani membeli 3 pensil dan 2 buku dengan harga 9.000. X dan Y. X itu harga dari apa? Pensil, Bu. X sama dengan harga dari pensil atau X sama dengan harga sebuah pensil ya. Kemudian kalau Y berarti harga satu buah buku, gitu? Ya betul. Kalau kita ubah ke dalam model matematika berarti Hana akan menjadi 2 pensil. 2 pensil berarti jadinya 2X, Bu. tadi 2X dan 30 dan 3 buku berarti jadi 3Y dengan harga 11.000 berarti sama dengan 11 ya. Coba kalau Rani jadinya gimana? X tambah 2Y sama dengan 9.000. 3X plus 2Y sama dengan 9.000. Betul. Mudah kan? Mudah Bu. Mudah. Nah, ini sekarang kita masuk ke permasalahan 1. Perhatikan. Siapa yang suka berbelanja ke supermarket? Di sini ada 3 orang, Elsa, Nina, dan Salwa, itu pergi bersama-sama ke supermarket untuk membeli buah-buahan. Elsa membeli 2 kilo apel, 2 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 67.000. Nina membeli 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 61.000. Sedangkan Salwa membeli 1 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 2 kilo jeruk dengan harga 80.000. Untuk memecahkan permasalahan 1, Ibu sudah bagi kelompok
kelompok kalian itu akan memecahkan masalah satu dan masalah yang lainnya dan menjelaskan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu stop dulu ya. Nah, pada permasalahan satu itu sudah Ibu tuangkan di LKPD-nya. Jadi nanti kita berkelompok berdiskusi untuk mengerjakan LKPD di tim kelompoknya masing-masing. Ibu sudah bagikan kelompoknya dan Ibu sudah buatkan tim kelompoknya. Di sana ada tim kelompok 1, ada tim kelompok 2, ada tim kelompok 3. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang sama dalam waktu 20 menit. Kemudian setelah mengerjakan LKPD-nya, kalau sudah selesai nanti kita gabung meet lagi di sini setelah 20 menit. Ya, Bu. Kalau sudah paham, kita akhiri meet di sini. Nanti kalian gabung di kelompoknya, gunakan meeting now atau pertemuan sekarang ya. Nanti Ibu akan masuk ke kelompoknya masing-masing. Khawatir kalian ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan. Baik, kita tutup pada meet ini. Jangan lupa setelah 20 menit kita kembali ke meet ini ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelompok 3. Halo Bu. Halo. Sudah berjalan ya diskusinya? Ada masalah? Ibu maaf mau nanya. Pak ya. Jadi kan ditanya informasi apa yang kalian dapat Ya. Untuk menulis model matematika boleh ditulis informasinya lagi, kemudian bentuk model matematikanya tadi yang sudah dimisalkan dengan variabel. Ada informasi itu yang kayak Elsa membeli Tadi. yang kayak gitu-gitu Ya. kan? Iya. Udah betul, itu betul. Kemudian diisi itu tabelnya. Coba ke bawah lagi. Nah, dilengkapi nanti tabelnya kan dari informasi yang kalian dapatkan tadi. Kemudian misalkan, nah baru ditulis model matematikanya. Setelah ditulis, baru jelaskan. Lanjutkan diskusinya. Ibu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sama kan Ya. itu buat kelas 2 ya gitu. Iya, begitu. Oke Bu, silakan. Iya, silakan. Lanjutkan ya. Oh iya Bu, mau nanya. Ya. Ini kan di sini kosong ya. Jadi pas Ya. kita pakai PDF yang dari yang nulis ini kan? Iya. Dari PDF ini yang sudah diisi, ya, yang sudah diisi. Jadi nanti kan setelah selesai mengisi LKPD, kalian kan foto atau PDF, kirim di sini ya, kirim di kelompoknya. Nanti ketika Ibu minta presentasi, nanti Ibu lihat hasil diskusi kalian. Jadi bukan yang kosong ini. Jadi yang sudah ada jawaban kalian. Paham? Paham Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silahkan kerjakannya, waktunya semakin berkurang. Ibu tunggu di tim kelompok 10 PPG ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai ya untuk presentasi kelompoknya. Yang pertama, LKPD permasalahan 1 silahkan dipresentasikan oleh kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 dipresentasikan. Setelah ini kelompok 2 dan kelompok 1 juga disiapkan ya presentasinya. Buka kameranya ya, on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, silakan. Karena di sini ada pertanyaan tentang informasi yang kalian dapatkan dari permasalahan. Hasil jawaban kami adalah informasi yang pertama, ada Elsa membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000. Ya. Ada Nina membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 61.000. Yang informasi yang ketiga, ada Salwa membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Misalkan harga 1 kg sama dengan X, harga 1 kg anggur sama dengan X, harga 1 kg jeruk sama dengan sama dengan Z apel. Terus yang kedua di tabelnya, informasi yang didapatkan juga ada Elsa membeli 2 apel, 2 anggur, dan 1 jeruk. Harga yang dibayarkan itu sebesar 67.000. Yang kedua ada Nina membeli 3 apel, 1 anggur, dan 1 jeruk. Harga yang dibayarkan itu sebesar 61.000. Dan yang ketiga ada Salwa dengan membeli 1 apel, 3 anggur, dan juga 2 jeruk harga 80.000. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, menyatakan variabel untuk menyatakan banyak jenis buah-buahannya. Jawabannya misalkan harga 1 kg apel sama dengan X, harga 1 kg anggur sama dengan Y, harga 1 kg jeruk sama dengan Z. Terus di selanjutnya ada model matematika. Model matematikanya yaitu yang pertama yang Elsa membeli 2 kg apel, 2 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga 67.000 itu model matematikanya adalah 2X plus 2Y ditambah Z sama dengan 67.000. Yang kedua ada Nina membeli 3 kg apel, 1 kg anggur, dan 1 kg jeruk dengan harga sebesar Rp61.000. Model matematikanya adalah 3X plus Y plus Z sama dengan 61.000. Selanjutnya ada yang terakhir Salwa membeli 1 kg apel, 3 kg anggur, dan 2 kg jeruk dengan harga 80.000. Model matematikanya ditulis dengan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 80.000. Ini satu lagi ya, langkah merancang modelnya ya? Iya Bu, ada satu lagi.
Iya, silakan. dalam membuat model matematika tersebut. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi dari permasalahan tersebut atau dari cerita tersebut. Yang kedua, membuat permisalan dan memasukkan ke dalam tabel kayak contoh yang tadi. Yang ketiga, yaitu membuat model matematika berdasarkan informasi yang sudah diambil dari cerita tersebut. Ya, cukup. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 permasalahan duanya. Ya, silakan analisa. Masih kelompok 3 tadi, ada yang mau menanggapi? Coba kalian lihat hasil diskusi kelompok kalian, LKPD-nya dilihat lagi ya. Nanti kita samakan dengan jawaban Ibu. Apakah sudah betul? Informasi apa saja yang kalian dapatkan? Ini ya, yang tadi Elsa membeli 2 kilo apel, 2 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 67.000. Informasi yang kedua, Nina membeli 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk dengan harga 61.000. Kemudian yang ketiga, Salwa membeli 1 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 2 kilo jeruk dengan harga 80.000. Jawaban kalian dengan jawaban Ibu? Sekarang kita lihat cara membuat model matematikanya. Pertama kita misalkan X adalah harga 1 kilo apel, kemudian yang kedua kita misalkan Y adalah harga 1 kilo anggur, dan Z adalah harga 1 kilo jeruk. Maka model matematikanya diperoleh 2X plus 2Y plus Z sama dengan 67.000, 3X plus Y plus Z sama dengan 61.000, dan X plus 3Y plus 2Z sama dengan 80.000. Masalahan 1, Ibu. Kita akan merancang model matematikanya. Tadi yang pertama, menuliskan informasi yang diketahui dari masalah. Kemudian, nyatakan besaran dalam masalah sebagai variabel. Kalau kalian tadi memisalkan ya, itu sama aja. Biasanya dilambangkan dengan huruf. Kemudian yang terakhir, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari masalah permasalahan satu tadi ya. Itu langkah-langkah merancang model matematikanya, sudah betul ya. Kemudian, dari permasalahan 2 diberikan 3 persamaan. Nah, persamaan 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z sama dengan 2. Tadi pendapat dari kelompok 2 dan kelompok 3 juga sama, katanya dia merupakan persamaan linear. Ingat ya, 1 per X itu kalau diubah ke dalam bentuk X, itu pangkatnya bukan pangkat 1, tapi pangkat negatif 1. Maka kalau pangkat negatif 1, dia bukan persamaan linear. Ibu klarifikasi jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 3. Saya nggak tahu kelompok 1 sama atau beda. Persamaan tersebut merupakan sistem persamaan linear 3 variabel. Jawabannya tidak. Dia tidak termasuk ke dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Kenapa? Pertama tadi, 1 per X itu bukan persamaan linear. Kemudian yang kedua tadi, P plus Q-nya itu 2 variabel ya. Dan yang terakhir, dia itu variabelnya tidak saling terkait. Maka permasalahan 2 itu bukan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Paham? Paham. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, sudah cukup ya. Matematika itu mudah, apapun variabelnya pasti mudah. Yaitu menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian refleksi, itu refleksi pembelajaran hari ini seperti biasa. Untuk refleksinya kalian tulis di buku tulis apa yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian seberapa paham kalian pada pembelajaran hari ini, dan tuliskan pesan-kesan kalian pada pembelajaran hari ini untuk perbaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk evaluasinya jangan lupa dikerjakan ya. Evaluasinya sudah muncul, tadi udah Ibu setting jam 16.00. Selanjutnya diperbaiki lagi untuk diskusi kelompoknya, jangan terlalu lama. Bagaimana caranya agar kondusif diskusi kelompoknya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Saya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.